Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik matematika. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani manjur. Mantap dengan hasil jujur. Soal nomor botu 1, soal pilihan ganda sederhana. Perhatikan gambar berikut. Ani ingin pergi ke rumah temannya yang berjarak 120 km dari rumahnya. Dia mengendarai mobil dan menempuh perjalanan itu selama 2 jam 30 menit. Berapakah kecepatan rata-rata mobil Ani selama perjalanan? A. 40 km per jam. B. 48 km per jam. C. 50 km per jam. D. 52 km per jam. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. 48 km per jam. Pembahasan soal. Langkah pertama, pahami ceritanya. Ani menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam 30 menit. Langkah kedua, ubah waktu ke jam. 2 jam 30 menit sama dengan 2,5 jam. Langkah ketiga, gunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, yaitu 120 dibagi 2,5 sama dengan 48 km per jam. Kesimpulannya adalah mobil Ani berjalan dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Jawabannya adalah B. 48 km per jam. Soal nomor 22. Soal pilihan ganda kompleks MCMA. Perhatikan gambar balok berikut. Jawaban benar lebih dari 1. Berikut ini merupakan sifat-sifat balok. A. Memiliki 12 rusuk. B. Memiliki 8 titik sudut. C. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal berapa jumlah rusuknya? Mari kita hitung. Jumlah rusuknya ada 12. Berapa jumlah titik sudutnya? Mari kita hitung. Jumlah titik sudutnya ada 8. Berapa jumlah sisinya? Mari kita hitung. Jumlah sisinya ada 6. Balok memang memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut, namun tidak semua sisinya harus berbentuk segi empang panjang, karena ada sisi yang bisa berbentuk persegi. Jawabannya adalah A dan B benar. Soal nomor 23, soal MCMA. Kategori menganalisa data.
Perhatikan nilai ulangan IPA 5 siswa berikut. Siswa A mendapatkan nilai 75. Siswa B mendapatkan nilai 80. Siswa C mendapatkan nilai 85. Siswa D mendapatkan nilai 90. Dan siswa E mendapatkan nilai 70. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. A. Rata-rata nilai ulangan IPA dari kelima siswa adalah 80. B. Siswa D memiliki nilai di bawah rata-rata. C. Siswa E memiliki nilai tertinggi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, dan C. Salah. pembahasan soal. Langkah pertama, hitung rata-rata nilai dengan rumus rata-rata sama dengan jumlah seluruh nilai dibagi banyak siswa. Jumlah seluruh nilai sama dengan 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 70. Hasilnya 400. Banyak siswa sama dengan 5. Maka rata-rata sama dengan 400 dibagi 5 sama dengan 80. Oke, jadi pernyataan pertama benar. Langkah kedua, bandingkan nilai siswa D dengan rata-rata. Nilai siswa D adalah 90, rata-rata adalah 80. Karena 90 lebih besar daripada 80, maka siswa D berada di atas rata-rata, bukan di bawah rata-rata. Pernyataan kedua salah. Langkah ketiga, bandingkan nilai siswa E dengan siswa lain. Nilai siswa E adalah 70, nilai tertinggi adalah 90 milik siswa D. Karena 70 kurang dari 90, maka pernyataan ketiga salah. Karena siswa E tidak memiliki nilai tertinggi. Pernyataan ketiga salah. Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, dan C. Salah. Soal nomor 24, soal pilihan ganda sederhana. Perhatikan teks dan gambar berikut. Sebuah resep minuman membutuhkan 3/5 liter sirup yang akan dicampur dengan 10/9 liter air gula. Jika banyaknya campuran dihitung dengan mengalihkan kedua pecahan tersebut, karena takarannya dicampur secara proporsional, berapa liter campuran yang dihasilkan? A. 1/3 liter, B. 2/3 liter, C. 3/2 liter, D. 5/6 liter. Jawabannya adalah B. 2/3 liter. Pembahasan soal. Pertama, tuliskan operasi perkaliannya. 3/5 dikali 10/9. Langkah kedua, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sama dengan 3 dikali 10 dibagi 5 dikali 9 sama dengan 30/45. Langkah ketiga, sederhanakan pecahan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 15. 30 dibagi 15 per 45 dibagi 15 sama dengan 2/3. Jawabannya adalah B. 2/3 liter.
Soal nomor 25, soal MCMA. Sebuah balok mainan memiliki isi atau volume sebesar 480 cm kubik. Lebar balok tersebut adalah 8 cm dan tingginya 5 cm. Beberapa anak mengubah ukuran baloknya. Manakah yang masih memiliki isi yang sama dengan balok pertama? Pilih jawaban yang benar. A. Panjangnya 24 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 10 cm. B. Panjangnya 6 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 10 cm. C. Panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 5 cm. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B benar. langkah pertama, balok memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Jika ketiga ukuran tersebut dikalikan, hasilnya menunjukkan seberapa besar isi atau volume balok itu. Langkah kedua, balok pertama memiliki ukuran 12 cm dikali 8 cm dikali 5 cm. Hasilnya sama dengan 480 cm kubik. Langkah ketiga, coba periksa satu persatu. A, 24 dikali 4 dikali 5 sama dengan 480. Sama besar, benar. B, 6 dikali 8 dikali 10 sama dengan 480. Sama besar, benar. C, 10 dikali 8 dikali 5 sama dengan 400. Tidak sama besar, salah. Jawabannya adalah A dan B benar. Perhatikan teks dan gambar berikut. Santi sedang membuat jus buah. Ia menuangkan 2 gelas air dan 3 sendok gula ke dalam satu wadah. Untuk membuat jus dengan rasa yang sama manisnya, ia harus menjaga perbandingan air dan gula tetap sama seperti resep pertama. Temannya, Rina, mencoba membuat jus dengan perbandingan 10 gelas air dan 15 sendok gula. Sementara itu, Bubi mencoba dengan 10 gelas air dan 14 sendok gula. Dari perbandingan berikut, siapa yang membuat jus dengan perbandingan yang tidak senilai dengan resep Santi? A. Santi, B. Rina, C. Budi, D. Keduanya sama-sama senilai. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C, Budi. pembahasan soal. Santi membuat jus dengan 2 gelas air dan 3 sendok gula. Sehingga perbandingannya adalah 2:3 atau dapat ditulis 2/3. Dengan demikian, perbandingan jus yang dibuat oleh Santi adalah 2/3. Rina membuat jus dengan 10 gelas air dan 15 sendok gula. Apabila perbandingan tersebut disederhanakan, 10 dibagi 5 sama dengan 2, dan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Dengan demikian, Rina juga memiliki perbandingan 2:3. Jadi, perbandingan 10:15 sama dengan 2:3. Yang berarti perbandingan jus buatan Rina senilai dengan perbandingan jus buatan Santi. Budi membuat jus dengan 10 gelas air dan 14 sendok gula. Apabila perbandingan tersebut disederhanakan, 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Dengan demikian, Budi memiliki perbandingan 5:7.
Jadi, perbandingan 10:14 sama dengan 5:7, yang berarti perbandingan jus buatan Budi tidak senilai dengan perbandingan jus buatan Santi, yaitu 2:3. Rina memiliki perbandingan yang sama dengan Santi karena perbandingannya senilai. Sementara itu, Budi memiliki perbandingan yang berbeda karena perbandingannya tidak senilai. Jadi, jus yang tidak senilai adalah jus buatan Budi. Jawabannya adalah C. Budi. Soal nomor 27, soal pilihan ganda kompleks atau MCMA. Perhatikan teks dan gambar berikut. Sinta sedang membuat jus buah yang menuangkan 0,75 ditambah 0,5 dikurangi 25%. Jika Sinta menulis hasilnya dengan cara yang berbeda, manakah yang benar? Jawaban yang benar lebih dari satu. A. 1, B. 1,0, C. 1,25. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B, benar. Pembahasan soal ubah bentuk persen menjadi desimal, sehingga 25% sama dengan 0,25. Kemudian jumlahkan 0,75 dengan 0,5. Hasilnya adalah 1,25. Selanjutnya, kurangkan 1,25 dengan 0,25, sehingga hasilnya menjadi 1. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat ditulis sebagai 1 atau 1,0. Jawabannya adalah A dan B, benar. Soal nomor 28, soal MCMA, kategori perhatikan. Teks dan tangrongan berikut. Budi sedang merencanakan 2 kegiatan hari ini. Kegiatan pertama yaitu kegiatan A berlangsung 2 jam, sedangkan kegiatan B berlangsung 120 menit. Ia ingin mengetahui berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. A. Kegiatan A memakan waktu 7.200 detik. B. Kegiatan B memakan waktu 7.200 detik. C. Kegiatan A dan B masing-masing memakan 3.600 detik. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B benar, dan C salah. Pembahasan soal. Langkah 1. Konversi jam ke detik. 1 jam sama dengan 60 menit dikali 60 detik, sehingga hasilnya adalah 3.600 detik. Karena kegiatan A berlangsung 2 jam, maka 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200 detik. Langkah 2, konversi menit ke detik. 120 menit dikali 60 detik sama dengan 7.200 detik. Langkah 3, analisis pilihan. A. Kegiatan A sama dengan 7.200 detik. Benar. B. Kegiatan B sama dengan 7.200 detik. Benar. C. Kegiatan A dan B masing-masing sama dengan
3.600 detik. Salah, karena waktu tersebut terlalu sedikit. Jawabannya adalah A benar, B benar, dan C salah. Soal nomor 29, soal pilihan ganda sederhana. Perhatikan teks dan gambar berikut. Budi naik bus dari kota A ke kota B, lalu melanjutkan perjalanannya ke kota C. Kecepatan bus dari kota A ke kota B adalah 50 km per jam dengan jarak antara kota A dan kota B sebesar 50 km. Sementara itu, kecepatan bus dari kota B ke kota C juga sebesar 50 km per jam dengan jarak antara kota B dan kota C adalah 100 km. Berapa total waktu yang dibutuhkan oleh Budi untuk sampai ke kota C jika ia melakukan perjalanan dari kota A melalui kota B? A. 2 jam. B. 3 jam. C. 4 jam. D. 5 jam. Jawabannya adalah B. 3 jam. Pembahasan soal rumus yang digunakan, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Perhitungan waktu dari kota A ke kota B. Diketahui, jarak dari kota A ke kota B adalah 50 km dan kecepatan Budi adalah 50 km per jam. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dapat dihitung dengan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sehingga, waktu dari A ke B sama dengan jarak dari A ke B dibagi kecepatan Budi, yaitu 50 km dibagi 50 km per jam. Jika dihitung, 50 dibagi 50 sama dengan 1. Maka, waktu yang dibutuhkan oleh Budi dari kota A ke kota B adalah 1 jam. Perhitungan waktu dari kota B ke kota C. Diketahui, jarak dari kota B ke kota C adalah 100 km. Dan kecepatan Budi tetap 50 km per jam. Maka, waktu yang dibutuhkan oleh Budi dari kota B ke kota C dapat dihitung dengan rumus. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sehingga, waktu dari B ke C sama dengan jarak dari B ke C dibagi kecepatan Budi, yaitu 100 km dibagi 50 km per jam. Jika dihitung, 100 dibagi 50 sama dengan 2. Maka, waktu yang dipacukan oleh Budi dari kota B ke kota C adalah 2 jam. Perhitungan total waktu dari kota A ke kota C. Diketahui waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan dari kota A ke kota B adalah 1 jam, dan waktu dari kota B ke kota C adalah 2 jam. Karena Budi melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, lalu dari kota B ke kota C, maka total waktu perjalanan sama dengan jumlah waktu pada masing-masing segmen. Sehingga, 1 jam ditambah 2 jam sama dengan 3 jam. Maka total waktu yang dibutuhkan oleh Budi untuk sampai ke kota C adalah 3 jam. Jawabannya adalah B, 3 jam. Soal nomor 30, MCMA. Budi membeli 7 kue dari 14 kue di toko kue. Jawabannya lebih dari 1. A. Pecahan kue yang dibeli Budi dapat ditulis sebagai 0,5. B. Budi membeli setengah dari semua kue. C. Pecahan kue yang dibeli Budi lebih dari 0,6. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A dan B benar. Langkah pertama, pahami soalnya. Budi memiliki 14 kue. Dia membeli 7 kue. Kita ingin mengetahui berapa bagian dari kue tersebut yang dibeli oleh Budi. Langkah kedua, tulis sebagai pecahan. Pecahan sama dengan jumlah kue yang dibeli dibagi dengan jumlah seluruh kue. Maka pecahannya adalah 7/14. Langkah ketiga, ubah pecahan menjadi desimal. Bagilah 7 dengan 14, sehingga 7/14 sama dengan 7 dibagi 14, yaitu 0,5. Langkah keempat, bandingkan dengan pernyataan yang diberikan. A, 0,5, benar, karena pecahan kue sama dengan 0,5. B, setengah dari semua kue, benar, karena 0,5 sama dengan setengah. C, lebih dari 0,6. Salah, karena 0,5 kurang dari 0,6. Jawabannya adalah A dan B benar. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Matematika hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.